Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya.
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Jemaat GB Widuri dan GB House of Praise. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang benar. Amin. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan yang tetap sempurna. Amin. Mari hari ini sama-sama kita berkumpul menyatukan hati kita untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersatu dalam doa. Dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih, hari ini kami datang berkumpul Tuhan. Walaupun secara online, kami tahu hati kami menjadi satu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat kerinduan kami untuk kami boleh memuji, bernyanyi, bermazmur, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Hari ini khusus Tuhan, kami peruntukkan untuk kami boleh beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Supaya sungguh-sungguh lewat ibadah ini bukan hanya kami saja sebagai jemaat Tuhan yang menikmati lawatan Tuhan, tapi Tuhan juga boleh diberkati lewat ibadah ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dengan sekali lagi dengan rasa ucapan syukur dan sukacita, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh buka hatimu hari ini. Undang Roh Kudus untuk masuk, menjamah, berkuasa dalam hatimu, supaya engkau boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Biar waktu yang engkau khususkan bagi Tuhan hari ini tidak sia-sia, tapi engkau boleh merasakan lawatan Tuhan lewat ibadah ini. Haleluya. Tuhan, layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
hanya untuk. Katakan dengan lembut, sebab keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia mendengar isi hatimu dan kerinduan hatimu hari ini. Mari senangkan Tuhan, mari senangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami janji ibadah ini kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah nama Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari Engkau yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi puji
setiap benih firman Tuhan yang disampaikan lewat hambanya hari ini boleh ditabur di tanah hati kita yang paling subur, boleh bertumbuh, berbuah banyak, menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain, orang-orang yang kita kasihi. Yesus, Engkau anugerah yang terindah, yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh berarti, Engkau sangat berharga dalam hidup kami. Engkau lebih dari segala-galanya. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita belajar firman Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini dengan judul Menang Mengatasi Kesulitan. Saya percaya hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami suatu masalah yang sangat berat dalam hidup ini. Banyak orang berkata, kapan sih Pak pandemi COVID-19 ini berakhir dan resesi ekonomi ini berakhir? Mungkin atau suatu persoalan yang sangat memalukan, bahkan bisa mengecewakan, atau bahkan sangat menyakitkan yang datangnya hari-hari ini. Seseorang dapat mengalami masalah yang sangat besar dan sangat serius, dan jika ia tidak dapat mengatasinya, ia dapat terkena depresi, bahkan bisa sampai mau bunuh diri. Firman Tuhan hari ini saya bawakan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah, di mana diceritakan bahwa pada saat Yesus mengawali pelayanannya, di mana ada satu keluarga yang sedang mengalami krisis yang sangat besar, yaitu bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, di tengah pesta pernikahan yang meriah, penuh dengan sukacita dan membahagiakan itu, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Anggur berbicara sesuatu yang manis. Anggur berbicara tentang suatu sukacita, sesuatu yang indah. Hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat-sangat memalukan. Apalagi di Palestina, sebuah pesta pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Biasanya pesta pernikahan itu akan berlangsung sampai beberapa hari. Bahkan upacara pernikahannya sendiri biasanya berlangsung pada petang hari. Anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta orang-orang Yahudi. Bahkan mereka berpendapat bahwa tanpa anggur tidak ada sukacita. Oleh karena itu, dalam sebuah pesta pernikahan, anggur itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Anggur itu bukan anggur yang memabukkan, tetapi merupakan minuman yang penting bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah. Bagi mereka, anggur merupakan lambang daripada keramah tamahan yang suci, yang harus selalu dimiliki oleh setiap rumah tangga yang ada. Apalagi dalam sebuah pesta pernikahan. Kehabisan anggur dalam pesta pernikahan merupakan sebuah penghinaan yang tak terhingga bagi kedua mempelai, bahkan bagi pemimpin pesta dan seluruh keluarganya. Biasanya kalau orang ingin melangsungkan pernikahan, mereka sudah siapkan segala sesuatunya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan mereka bisa menyewa event organizer untuk membantu mereka mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Tapi apa kenyataannya dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara? Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa mereka yang sedang mengalami masalah atau krisis, tetapi dalam bagian kisah ini dinyatakan bahwa ada mujizat yang terjadi. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan, masalah, krisis, persoalan, sehingga mereka lepas dari segala masalah, dari krisis yang menimpa pernikahan tersebut. Rahasia apa yang membuat mereka dapat keluar dari krisis itu? Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan membahas hal-hal apa saja sehingga kita juga bisa dilepaskan dari kesulitan kehidupan, dari krisis kehidupan yang sedang menimpa anak-anak Tuhan dan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Kunci untuk dapat menang atas kesulitan atau keluar dari krisis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, untungnya mereka mengundang Yesus hadir dalam pernikahan tersebut. Kunci keberhasilan mereka yang pertama, karena ada Yesus di tengah pesta pernikahan itu.
di mana Yesus diundang dalam pesta itu, sehingga masalah dan kesulitan dapat diatasi. Perhatikan bahwa dalam kasus ini Yesus diundang dan bukan datang sendiri sebagai tamu yang tidak diundang. Dalam banyak peristiwa, persoalan besar teratasi karena ada Yesus di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menghadapi situasi kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, undang Yesus hadir dalam kehidupan rumah tanggamu. Terlebih lagi undang Yesus hadir di dalam hidupmu. Ada contoh di Alkitab dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 dikatakan begini, yaitu di mana kisah tentang murid-murid Yesus yang terkena angin badai. Mereka begitu ketakutan, terombang-ambing di tengah danau Galilea, sehingga mereka hampir mati. Untung ada Tuhan Yesus. Persoalan teratasi karena mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Perahu di sini berbicara tentang rumah tangga Bapak Ibu Saudara, tentang rumah kita, tentang keluarga kita, tentang usaha kita, pekerjaan kita. Undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dalam Markus 4 ayat 41 dikatakan begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Apa arti daripada mengundang Yesus? Artinya dalam mengikut sertakan Dia dalam semua persoalan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Dengan kita memberi tempat bagi Yesus untuk Dia bisa berdiam di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan masuk di dalam hati orang yang membuka pintu hatinya buat Dia? Matius 7 ayat 7 berkata begini Bapak Ibu Saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Usaha Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan situasi sesuatu apa ini, saudara harus berusaha maksimal bersama dengan Tuhan Yesus dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Ada hal yang cukup unik dalam kisah itu, di mana pesta perkawinan yang di Kana, yang di Galilea itu, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, Kana adalah suatu desa yang kecil di dekat kota Nazaret. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah datang ke Yerusalem, di gereja perkawinan Kana, itu jalannya nggak terlalu besar Bapak Ibu Saudara, cuma bisa dilewati oleh 2 mobil, dan itu juga harus saling mengalah di gang yang kecil Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bukan dalam suatu kota yang besar, ya. Karena adalah suatu desa yang kecil di dekat kota Nazaret. Jadi pesta itu bukan pesta para pembesar, dan pesta itu bukan pesta yang besar-besaran diadakan. Tetapi yang luar biasanya adalah Yesus berkenan hadir jika Dia diundang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Yesus tidak hanya mau menolong buat orang-orang yang hebat saja, buat orang-orang yang kaya, buat orang-orang yang luar biasa, tetapi Yesus juga mau menolong Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus juga mau menolong bagi pasangan muda yang sederhana di desa Kana yang sangat kecil itu. Dan Yesus berkenan menyatakan kuasanya di tengah kondisi sederhana sekalipun. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah
walaupun betapa kecil dan hinanya kita. Mungkin kita berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini cuma orang biasa. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan kita. Bahwa Yesus mau menolong siapa saja yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Oleh karena itu, krisis teratasi karena ada Yesus yang hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, undang Yesus hadir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, mari buka hatimu supaya Yesus boleh masuk di dalam hatimu. Pak, bagaimana buka hati, Pak? Undang dia hadir dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, mari masuk di dalam hatiku dan berjalanlah bersama aku. Dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, dalam setiap badai, aku percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidupku. Dan aku percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku melalui mulutku. Biarlah Engkau tinggal di dalam hatiku sebagai Raja atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya sendiri. Pada saat mereka menghadapi masalah karena mereka kehabisan anggur, Yesus memerintahkan sesuatu hal yang unik kepada mereka yang rasanya tidak masuk akal. Cara Tuhan itu bukan cara kita. Kadang-kadang cara Tuhan itu nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Mereka membutuhkan anggur, tetapi Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan dengan air. Bahkan tempayan pembasuhan kaki dan tangan dengan air yang penuh. Di mana tempayan itu biasanya ditempatkan di depan pintu masuk. Sehingga setiap orang yang sedang datang dapat membasuh kaki dan tangan mereka yang kotor. Jika ditotal, isi dalam 6 tempayan itu sekitar 700 liter. Rasanya memang tidak masuk akal bagi pikiran kita. Apa yang akan dilakukan dengan air sebanyak itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengundang Yesus, tetapi kita tidak membiarkan Yesus bertindak menurut caranya dia sendiri. Cara yang sering kita lakukan adalah kita mau supaya Yesus bekerja menurut cara dan pemikiran kita sendiri. Alias kita suka mendikte Tuhan kita. Tuhan gak bisa loh Tuhan, aku maunya begini, begini, begini. Aku maunya harus begini Tuhan. Gak bisa Tuhan, aku harusnya begini, begini. Tapi kita tidak memberikan kebebasan buat Yesus berkarya atas kehidupan kita. Dalam Yohanes 9 ayat 6 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludahi ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Kadang-kadang pada saat Yesus ingin menyembuhkan orang sakit yang dia tergerak oleh belas kasihan, ya, pada saat itu ada seorang buta yang buta sejak lahir. Dia ketemu dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus nggak tumpangin tangan. Yesus nggak berbahasa. Yesus nggak berkata apa-apa. Yesus cuma ngaduk-ngaduk aja. Dia ludah di tanah. Dia aduk-aduk itu tanah dengan ludahnya. Lalu dia memoleskan mata orang yang buta sejak lahir. Orang-orang berkata, gila ini, aneh ini.
Tapi itulah Tuhan kita. Dia punya 1001 cara untuk menolong engkau. Kita nggak bisa pakai pikiran kita. Otak kita cuma sebesar bakpao. Kita nggak bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap biarkanlah Yesus bekerja menurut caranya sendiri dalam mengatasi dan menolong hidup kita. Kita cuma taat, kita cuma ikut aja. Ya terserah Tuhan, Tuhan mau ngapain juga, udah ikut aja. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai logikamu. Tapi biarlah engkau jadi orang yang setia, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selain mengundang Yesus hadir dalam hidup kita dan membiarkan Tuhan beracara dengan caranya sendiri. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Saudara, bahwa di mana pada saat itu para pelayan itu dia menaruh iman, percaya kepada Yesus. Mereka sebenarnya saat Yesus memerintahkan para pelayan untuk bisa mengisi tempayan dengan air, bahkan kemudian mencedok air itu dan membawa kepada pemimpin pesta, ada banyak hal yang mestinya membuat mereka ragu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yaitu mereka membutuhkan anggur, tetapi yang ada dan yang dibawa para pemimpin pesta kepada para pemimpin pesta, para pelayan itu tentu belum tahu kalau air itu telah menjadi anggur. Yang dibawa cuma air putih. Tapi pada saat sampai kepada para pemimpin pesta, tiba-tiba air putih itu berubah menjadi air anggur. Hal yang kedua Bapak-Bapak Saudara, mereka nggak kenal Tuhan Yesus kok sebetulnya. Karena Alkitab mengatakan itu adalah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, yaitu di perjamuan kawin di Kana. Artinya begini Bapak-Bapak Saudara, mereka belum terlalu mengenal Yesus. Yesus pada waktu itu belum terlalu terkenal. Belum ada orang yang tahu dan Yesus belum melakukan mujizat apa-apa. Dan hanya pada waktu itu aja dia lakukan yang pertama kalinya. Yang ketiga Bapak-Bapak Saudara, mereka belum pernah menyaksikan Yesus melakukan suatu mujizat. Bahkan mendengar dari cerita orang juga belum pernah. Bahwa Yesus juga belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Di ayat yang ke-11 dikatakan begitu Bapak-Bapak Saudara. Tetapi ini yang dahsyatnya Bapak-Bapak Saudara, mereka percaya total atau mereka percaya penuh pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah yang namanya iman. Tidak melihat tapi percaya. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupmu. Walaupun lewat badai, walaupun lewat krisis ekonomi, pandemi COVID-19 ini, tapi engkau punya iman percaya bahwa aku percaya Tuhan sanggup melindungi aku, bahwa Tuhan sanggup menjaga aku, bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tindakan iman harus kita nyatakan seperti para pelayan-pelayan tersebut. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kau harapkan hari-hari ini? Mungkin kau belum melihat secara kasat mata terjadi di depanmu. Tapi percayalah, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mujizat itu pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oleh karena itu Bapak-Bapak Saudara, mari kita percaya dan beriman total kepada Tuhan Yesus. Seperti para pelayan yang belum pernah tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat
Apalagi kita yang sudah mendengar dan membaca dari firman Tuhan. Bahkan kita melihat, bahkan mengalaminya sendiri mujizat Tuhan Yesus. Mestinya kita memiliki iman lebih daripada para pelayan-pelayan tersebut. Masalah atau krisis bisa saja menimpa hidup kita. Tetapi manakala kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita dan membiarkan Dia bekerja menurut caranya Tuhan sendiri, dan kita boleh beriman penuh kepada Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan sampai kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Siapa lagi yang bisa tolong kita kalau bukan Dia? Maka itu percayalah Bapak Ibu Saudara, percayalah. Saya berharap dan saya percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka persoalan atau krisis yang terjadi saat ini akan teratasi. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus menolong mereka dalam sebuah perkawinan, pernikahan di Kana, saat ini juga Yesus juga mau menolong Bapak Ibu Saudara. Kuasanya tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, mari kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Percayakan untuk Dia melakukan dengan caranya sendiri. Dan kita tetap yakin dan percaya, beriman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami diajarkan Tuhan untuk kami mau mengundang Engkau dalam kehidupan kami, mengundang Yesus dalam setiap pelayanan kami, mengundang Yesus dalam setiap pekerjaan usaha kami, bahkan studi kami Tuhan. Mari masuk Tuhan Yesus ke dalam hidup kami, tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Dan kami persilakan Tuhan Kau beracara dalam kehidupan kami dengan caramu sendiri ya Tuhan. Biar kami boleh belajar taat, kami tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tapi kami tetap selalu bersyukur Tuhan. Sekalipun dengan cara-cara yang tidak enak, tapi kami akan melihat bahwa itu semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Berikan kepada kami iman yang kokoh Tuhan, iman yang kuat, yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan, iman yang tidak undur daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat di GB House of Praise dan GB Widuri Bapa, dan kepada seluruh para penonton yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pakai mereka lebih heran lagi Bapa. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Minta ampun sama Tuhan kalau ada dosa yang kita lakukan. Minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ora labaya shika labaya sanda, kira labaya shika labaya sanda labaya labo, ora labaya shika labaya 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 labaya, ora labaya shika labaya 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 shika de shanda labaya 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 shika labaya labaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita ucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oralabaya shikaralabaya labaya. Kiralabaya shikaralabaya labaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat keluarga yang baik, buat anak-anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, studi yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat keadaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiralabaya shikalabaya sanda, kuralabaya shikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah melimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu.
Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.